Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Kita kembali bertemu di akhir bulan Februari. Hari Senin 28 Februari 2022. Kita akan kembali bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Bersama-sama terlebih dahulu menyatakan pengakuan bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, kebanyakan manusia melakoni dan melakonkan hidupnya berdasarkan masa lalu. Ada beberapa muatan masa lalu dari setiap pribadi manusia. Dari yang hanya sekedar kebiasaan yang disaksikan secara berulang-ulang, didikan, bahkan hingga doktrin-doktrin yang tidak hanya diajarkan, tetapi ditancapkan di dalam kehidupan. Adapun yang memberikan muatan masa lalu biasanya orang tua, keluarga, masyarakat lingkungannya, yang biasa juga menerima masa lalunya dari sesepuh sebelumnya. Anggota keluarga Allah, Rick Warren berkata, kita adalah produk dari masa lalu kita, tetapi kita tidak harus menjadi tawanannya. Pada bagian lain, Albert Einstein pernah berkata bahwa dunia yang kita ciptakan itu adalah proses berpikir kita. Itu tidak bisa diubah tanpa mengubah pemikiran kita. Anggota keluarga Allah, manusia menjalani hidup di dunia bagai sedang berlayar di tengah lautan. Dalam hal ini tentu setiap manusia tidak pernah bisa mengubah arah angin dalam pelayarannya. Hanya satu hal yang bisa dilakukan adalah berlayar sesuai dengan arah anginnya. Saya tidak bisa mengubah arah angin, namun saya bisa menyesuaikan pelayaran saya untuk selalu menggapai tujuan saya. Demikian kata Jimmy Dean. Anggota keluarga Allah, berdasarkan perenungan Sabda hari Sabtu 26 Februari 2022 kemarin, bahwa kita harus mengakui dan mengikuti kuasa Allah yang dinyatakan lewat firman, perintah dan kehendaknya. Pelayaran memang seringkali kita arahkan dengan pemikiran kita sendiri, angan-angan dan cita-cita kita sendiri. Namun demikian kita sadar kita tidak bisa dan tidak mampu mengubah arah angin kehidupan kita.
Pada bagian lain kita diingatkan, tinggalkan pikiran yang membuatmu lemah dan peganglah pikiran yang memberi kekuatan bagimu. Seperti ungkapan, setelah kamu mengganti pikiran negatif dengan yang positif, kamu akan mulai mendapatkan hasil positif. Tentu berbahagia orang yang mengikuti angin kehidupan yang baik, yang memberikan pikiran positif di dalam hidupnya. Hal demikianlah yang dialami Rasul Petrus di dalam kehidupannya. Leksionari bacaan kedua hari ini melanjutkan bacaan kitab suci hari Jumat 25 Februari 2022 tentang Kornelius yang berbahagia karena doa dan sedekahnya diingat oleh Allah. Mari bersama-sama terlebih dahulu membaca, mendengarkan, memperhatikan dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 23a memberikan kesaksian demikian. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka, jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ. Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 10 ayat 9 sampai 23 bagian A.
putihnya hidup sukacita. Anggota keluarga Allah, sekali lagi bahwa pada perenungan Sabda hari Jumat 25 Februari 2022 kita belajar tentang ketulusan Kornelius dalam beribadah kepada Allah. Peribadahan Kornelius tersebut diwujudkan dalam bentuk doa sebagai simbol penyerahan diri kepada Allah dan bersedekah sebagai simbol mewujudkan kehendak Allah dalam berhubungan dengan sesama. Baik doa ataupun sedekah Kornelius itu dilakukan dengan tulus ikhlas. Ketulusan dan keikhlasan dalam beribadah itulah yang menjadikan Kornelius diingat oleh Tuhan. Tuhan mengingat Kornelius dengan cara mengutus malaikatnya dan memberitahukan agar Kornelius menyuruh beberapa orang untuk mencari seseorang yang bernama Petrus di Yope. Dan tetap dengan ketulusan dan keikhlasan Kornelius melaksanakan perintah Tuhan lewat malaikat itu, sekalipun Kornelius sendiri belum tahu secara pasti apa tujuan dan apa goal hasil akhir yang akan diterimanya. Anggota keluarga Allah, pada bagian lain, lewat bagian bacaan kitab suci hari ini kita menyaksikan bagaimana Petrus sendiri yang diutus oleh Allah juga melalui malaikatnya sebenarnya sedang mengalami pergumulan iman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Petrus pernah berkhotbah memberikan kesaksian perihal karya penyelamatan yang dilakukan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu menjadikan banyak orang bertobat dan menjadi percaya. Namun ternyata seperti uraian pengantar di depan bahwa Petrus sebenarnya masih terikat dengan masa lalunya. Ada kebiasaan, didikan, dan bahkan juga yang sudah dicekokkan menjadi doktrin yang tertancap mengenai bahwa keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Sekalipun Kornelius sudah percaya kepada Allah berdasarkan keyakinan Yahudi, namun dia bukanlah bangsa Yahudi melainkan bangsa Italia. Untuk itulah Allah kemudian terlebih dahulu harus mengubah doktrin keselamatan yang ada pada diri Petrus tersebut. Dengan memakai simbol beberapa binatang yang diharamkan oleh bangsa Yahudi untuk dimakan, Allah menyatakan bahwa apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk mengubah doktrin yang sudah tertancap pada loh hati seorang manusia seperti Petrus. Allah sendiri harus mengulang sampai 3 kali dalam memberikan simbol binatang yang diharamkan dengan disertai pernyataan apa yang telah dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Hal demikian pun tidak langsung mengubah Petrus bisa melepaskan doktrin yang sudah tertancap pada loh hatinya. Ayat 17a memberikan kesaksian. Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Petrus sudah diproses dengan bagaimana Allah mencabut doktrin yang ada dalam hatinya tentang keselamatan, tetapi Petrus masih mencari makna
bertanya-tanya di dalam hati apa arti penglihatan yang diterimanya. Dalam hal ini Petrus memang seakan sudah mengalami setengah pencabutan doktrin tersebut. Namun demikian Petrus harus melanjutkan dengan pengalaman nyata dalam hidup agar doktrin yang sudah tercabut tersebut bisa diubah, diganti dengan tancapan doktrin baru yang dibentuk oleh Allah sendiri. Anggota keluarga Allah memakai 3 utusan Kornelius yang mencari seorang yang bernama Petrus untuk mengawali pengalaman hidup untuk mengganti tancapan doktrin yang sudah dicabut tadi. Ayat 19 dan 20 memberikan kesaksian, dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama mereka. Jangan bimbang sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Allah dengan sengaja menggantikan tancapan doktrin yang sudah tercabut dengan perintah dan kehendaknya agar Petrus bertemu dengan Kornelius yang bukan bangsa Yahudi lewat dan bersama bantuan dari 3 orang yang telah diutus Kornelius tadi. Dalam hal ini syukur Petrus tidak memaksakan mengubah angin pada pelayaran hidup yang sedang diarunginya. Petrus menyesuaikan arah pelayarannya pada kuasa Allah, perintah dan kehendak yang dinyatakan Allah lewat malaikatnya. Dalam hal inilah kita temukan bahwa Petrus bersedia diubahkan dari tancapan doktrin yang sebenarnya sudah tertancap kuat dalam loh hatinya untuk diganti dengan doktrin yang Allah sendiri berikan. Tentu doktrin yang semula tertancap dalam hati Petrus bukanlah doktrin yang diberikan Allah. Hanyalah doktrin yang ditancapkan oleh manusia lewat kebiasaan hidup, lewat pemikiran ataupun lewat ajaran-ajaran yang diberikan. Petrus bersedia doktrin masa lalunya dicabut oleh Allah dan digantikan dengan doktrin baru dalam kuasa Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, mari bersama-sama menyediakan diri diubahkan oleh Allah dari doktrin-doktrin masa lalu yang ditanamkan dan dibentuk oleh manusia. Kita bersedia diganti, ditancapi dengan doktrin-doktrin baru perihal kuasa Allah di atas segala-galanya. Dan itu yang menancapkan, yang membentuk Allah sendiri, dan Allah memproses kita di dalam pengalaman kehidupan nyata. Mari bersama-sama dengan Petrus kita menyediakan diri diubah oleh Allah sehingga kita hanya menjadi anggota keluarga Allah yang menjalani hidup seturut dengan kehendak dan perintah Allah saja. Kita bersama-sama menyatakan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat 239, perubahan besar. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak.
sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Kita bersama menghadap Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu yang telah Engkau jadikan anggota keluarga Allah. Engkau telah membasuh kami dengan tubuh dan darah Kristus, dan selayaknya kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Kalaupun ada bagian-bagian kehidupan yang sering kali masih kami jalani berdasarkan masa lalu bentukan manusia, hari ini kami diingatkan, kami diubahkan oleh Allah. Kami harus menjalani hidup sesuai dengan perintah, kehendak, dan kuasa Allah saja. Engkau menolong kami seperti Engkau menolong Petrus di dalam perubahan besar. Kami boleh menyatakan nyanyian kami. Perubahan besar terjadi dalam hidup kami, dan kami akan mengikuti apa yang menjadi angin kehidupan yang baik, kuat kuasa Allah yang nyata dalam hidup ini. Apapun aktivitas kegiatan kami hari ini, angan kami, perasaan kami, pikiran kami, tingkah laku, tutur kata kami, dan semua yang kami lakukan berdasarkan kasih dan kehendak Allah saja. Engkau menolong, Engkau menopang kami. Ya Allah kehidupan, kami hari ini tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan segala kondisi dan keadaan yang sedang muncul dan terjadi. Baik di tengah suasana pandemi yang masih ada dan harus kami rasakan di dalam kehidupan. Di tengah-tengah musim dan perubahan di dalam pancarobanya, sehingga banyak hal-hal yang mendatangkan ketidakbaikan bagi tubuh jasmani fisik kami yang terbatas kondisinya. Namun kami sebagai anggota keluarga Allah yang sudah menerima tebusan tubuh dan darah Kristus, kami mempunyai keyakinan kuat kuasa Allah di dalam kehidupan kami, sehingga Engkau menambahkan kebijaksanaan menghadapi semuanya. Para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, Engkau layakkan untuk menolong masyarakat di dalam mengarahkan hidup semakin baik, membangun kehidupan menuju damai sejahtera, adil makmur yang dirasakan bersama-sama karena kasih-Mu. Kami berdoa untuk upaya kerukunan,
upaya toleransi dengan segala kondisi dan ada. Kalaupun di dalam peristiwa-peristiwa duniawi banyak hal yang muncul karena suka dan tidak suka di dalam kehidupan manusia, biarlah kasih-Mu yang memulihkan dan menyempurnakan semuanya menjadi kebaikan. Itu Tuhan doa-doa kami hari ini. Kalaupun ada bagian teman-teman kami, sesama kami yang sedang dalam penderitaan mereka karena bencana yang mereka alami, biarlah kasih-Mu yang nyata dalam kehidupan mereka. Kalau Engkau tetap memakai juga setiap anggota keluarga Allah untuk turut berperan mewujudkan kehidupan membangun damai sejahtera dengan mempedulikan teman-teman saudara-saudara yang sedang dalam kondisi bencana, Tuhan pun berkuasa dengan kebaikan. Dalam Kristus kami berdoa dan memohon ampun atas dosa kesalahan kami, memohonkan ampun atas dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Amin. Mari bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah, karena itulah arah angin yang baik yang kita terima seperti Petrus menerima dari Allah sendiri melalui malaikatnya. Kita menerima berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menaungi, melayakkan setiap anggota keluarga Allah mewujudkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah saja. Amin. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku.